Terekam CCTV, pria gasak mobil kenakan pakaian wanita. Peluncuran logo dan identitas HUT ke-81 RI 2026. Sensus ekonomi tentukan arah ekonomi Indonesia. Mensesnek ungkap Latsarmil akan dilakukan evaluasi. Tingkah lucu panda Katusha di kebun binatang Moskow. Halo pemirsa, menemani Anda mengawali hari, kami hadirkan rangkuman informasi teraktual seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai, inilah Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, sekelompok remaja diduga gangster melakukan aksi sweeping di permukiman padat penduduk di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tak hanya membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar, mereka juga membawa sebuah jerigen kecil dan juga gayung yang diduga berisi cairan kimia berbahaya. Menggunakan sepeda motor, segerombolan remaja tangguh menyisiri sejumlah ruas jalan di kawasan pemukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tepat di Jalan A, Karanganyar, mereka kemudian memarkirkan kendaraan dan berjalan kaki mencari keberadaan warga yang akan menjadi sasarannya. Sejumlah remaja ini nekat membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar. Sementara salah seorang di antaranya nampak membawa jerigen kecil dan gayung yang diduga berisi cairan kimia berbahaya. Menurut salah seorang pedagang, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga agar keluar rumah sambil mengacungkan senjata tajam. Namun aksi mereka pada dini hari itu gagal, karena ada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli. Meski begitu, para pedagang mengaku sangat resah dengan aksi penyerangan oleh kelompok gangster. Mereka takut menjadi sasaran penyerangan. Yang datang berapa banyak? Gabungan Pak, banyak. Jadi kita nggak tahu, ada yang pakai motor, semua masker, helm, jadi nggak tahu lah. Bawa apa aja? Ada yang masjid bawa saja? Ada. Apa dibawa tadi? Ya senjata-senjata gitulah Pak, panjang, parang ya. Dia datang kerumunan motor gitu? Kerumunan motor sebagian jalan kaki. Langsung masuk nyerang gitu ke dalam? Sebagian ada, sebagian keluar. Iya, namanya gabungan Pak, jadi nggak tahu lah. Terus nggak lama ada dari anggota patroli datang, ya dia langsung bubar. Warga dan pedagang berharap adanya upaya nyata dari pihak kepolisian untuk bisa menangkap para pelakunya, agar aksi penyerangan yang sangat meresahkan dan mengancam keselamatan nyawa orang lain tidak terjadi. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Papua menggagalkan upaya penyelundupan dan penimbunan ribuan liter bahan bakar minyak bersubsidi sepanjang Juni 2026. Petugas berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Penimbunan dan penyelundupan BBM bersubsidi ini dibongkar tim Subdit 4 Titi Peter di Treskrimsus Polda Papua di Kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Petugas memberhentikan mobil Hilux yang mengangkut 25 jerigen biosolar. Dari hasil pengembangan, petugas kembali mengendus praktik penimbunan di Kompleks Permata Indah 3, Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dengan membuntuti dam truk mencurigakan ke rumah yang dijadikan gudang penampungan BBM ilegal. Di lokasi ini pelaku sedang memindahkan biosolar dan minyak tanah subsidi dari dalam rumah ke bak kendaraan. Dari keterangan pelaku yang diamankan, BBM subsidi ini akan dibawa ke kabupaten lain di Papua untuk dipakai aktivitas pertambangan ilegal. Di Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtana Putra mengatakan tindakan tegas ini merupakan komitmen nyata kepolisian dalam mengawal energi bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi. Seluruh barang bukti ini dengan total yang sudah diamankan kurang lebih 4 ton
220 liter biosolar dan minyak tanah kurang lebih 1 ton 414 liter. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh terlapor adalah ini terlapor berinisial KKB, ulangi KRB, ini melakukan pembelian BBM biosolar dan minyak tanah dari pengetap-pengetap maupun yang ada di kios-kios, kemudian ditampung yang rencananya akan dijual kembali di daerah Ruja, Meteor, dan Benawa. Peruntukannya untuk sama keterangan sementara untuk operasi tambang ilegal ini nanti kita akan dalami kembali dan juga diedarkan kepada masyarakat ataupun jalur lintas sopir-sopir yang ada di sana. Potensi kerugian negara dari seluruh rangkaian penindakan BBM ini, karena ini adalah BBM subsidi, total kurang lebih 466 juta atau kurang lebih sekitar 500 juta rupiah. Dari kedua kasus ini secara keseluruhan Polda Papua menyita 5.635 liter BBM bersubsidi, yakni 5.095 liter biosolar dan 1.445 liter minyak tanah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal kategori 5. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi dugaan pencurian handphone terjadi di konter laundry di Jalan Sabilillah, Medan Satria, Bekasi Utara pada 27 Juni 2026. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang terduga pelaku mengambil sebuah handphone milik pemilik laundry. Aksi dugaan pencurian handphone terjadi di konter laundry di Jalan Sabilillah RT 04 RW 02, Medan Satria, Bekasi Utara, tepatnya di A3 Laundry, pada Sabtu pagi 27 Juni 2026 sekitar pukul 8:48 WIB. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang terduga pelaku datang menggunakan sepeda motor Matic. 1 orang terduga pelaku terlihat masuk ke konter laundry, sementara 1 orang terduga pelaku lainnya tetap di motor sambil memantau lokasi sekitar. 1 orang terduga pelaku yang berada di konter laundry diduga mengambil sebuah handphone milik pemilik laundry. Pelaku diketahui menggunakan sepeda motor Matic dengan nomor polisi B5830 TYG. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi penjamretan handphone terjadi di Jalan Lapangan Bola Kranji, Bekasi Barat pada 24 Juni 2026. Diduga melihat korban lengah, pelaku yang sempat melintas kemudian putar balik dan langsung merampas handphone milik korban. Aksi penjamretan handphone terekam kamera pengawas atau CCTV. Kali ini aksi penjamretan handphone terjadi di Jalan Lapangan Bola Kranji, Bekasi Barat pada Rabu 24 Juni 2026. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang ibu tengah duduk di pos pinggir jalan sambil bermain HP. Diduga sebelumnya pelaku sempat melintas di jalan tempat korban bermain HP. Melihat korbannya lengah, pelaku yang sempat melintas tadi kemudian putar balik dan langsung merampas HP milik korban. Korban sempat berteriak meminta pertolongan dan mencoba mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur membawa handphone tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi seorang pria di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten terekam kamera pengawas CCTV saat mencuri mobil mewah milik tetangganya sendiri. Uniknya, pelaku beraksi dengan mengenakan pakaian wanita dan berhijab saat rumah korban dalam keadaan kosong. Inilah rekaman kamera pengawas sesaat pencurian mobil mewah terjadi di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten pada Rabu 24 Juni 2026 lalu. Seorang pelaku terlihat memasuki rumah korban mengenakan pakaian wanita dan berhijab. Sebelum beraksi, pelaku lebih dahulu mengintai kediaman korban yang saat itu kosong ditinggal penghuninya, dan pelaku sebelumnya pun menduplikat kunci pintu rumah korban. Usai mendapati laporan korban, aparat Polsek Pinang Polres Metro Tangerang Kota meringkus pelaku berinisial MAN sekaligus penadah kendaraan berinisial AS. Kapolsek Pinang Ibtu Adityo Wijanarko mengatakan saat mengamankan pelaku,
kendaraan milik korban telah dijual kepada penadah seharga 35 juta rupiah. Pelaku ini sebagai tetangganya korban, pelaku ini menyamar sebagai perempuan menggunakan atribut perempuan yaitu pakai kerudung, lengkap dengan rok, kemudian sandal-sandal perempuan yang menyamar masuk ke dalam rumah yang sebelumnya sudah menduplikat kunci rumah tersebut. Kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil STNK dan kunci mobil. Nah, ini kan tetangga ya, saling kenal Pak Kapolsek ya. Untuk lebih spesifiknya motifnya apa sih nekat mencuri mobil tetangganya? Untuk motifnya sendiri, pelaku terdesak kebutuhan ekonomi. Kalau status si pelaku ini kerja sebagai apa? Untuk status pelaku bekerja sebagai serabutan. Dan hasil pengembangan kendaraan tersebut sudah berpindah tangan, dijual seharga 35 juta dan kami juga amankan 1 orang penadah. Dan 2 orang tersebut kami amankan ke Polsek Pinang, Polres Metro Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan aksi pencurian akibat terlilit hutang pinjaman online atau pinjol. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan kendaraan mobil milik korban, pakaian yang digunakan pelaku, serta kunci rumah korban yang diduplikat pelaku. Pelaku terancam pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Baku tembak antara petugas dengan komplotan pencuri baterai tower BTS terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. 1 dari 6 pencuri tewas terkena timah panas petugas dan 6 lainnya berhasil diamankan bersama barang bukti senjata rakitan, baterai tower dan sejumlah peralatan kerja. Baku tembak antara tim reaksi cepat Polres Tulang Bawang, Lampung dengan komplotan pencuri baterai tower BTS terjadi pada Minggu 28 Juni 2026 dini hari. Peristiwa ini terjadi setelah para pelaku melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan 3 kali ke arah mobil petugas yang berusaha menghadang mobil pelaku. Seorang pelaku tewas di tempat setelah terkena peluru petugas dan 6 lainnya berhasil ditangkap. Jenazah pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Petugas mengatakan penangkapan ini bermula saat tim reaksi cepat Polres Tulang Bawang menerima informasi adanya pencurian baterai tower di wilayah Banjarbaru. Petugas kemudian melakukan penyisiran untuk menangkap pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, komplotan ini merupakan spesialis pencuri baterai tower yang sudah beraksi di 3 titik di Tulang Bawang dan sejumlah lokasi di Lampung Tengah. Mobil yang digunakan pelaku itu sempat kami hadang. Namun pelaku justru malah melakukan penembakan ke arah petugas. Nah, kemudian pelaku masih melarikan diri. Pelaku melarikan diri sampai dengan di menjelang gerbang tol Manggala. Salah satu tim dari kami berhasil menghadang dari pelaku yang kabur tersebut. Saat kami mau melakukan penghadangan, kami lakukan tembakan peringatan. Namun dari pelaku yang di dalam mobil ini ada yang melakukan penembakan ke arah mobil petugas. Kemudian kami langsung melakukan tindakan tegas terukur terhadap mobil yang dikendari pelaku. Dan dari salah satu pelaku yang ada di mobil tersebut meninggal dunia di tempat. Jadi dari penangkapan tindak pidana pencurian baterai tower ini kami sudah melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka, kemudian 1 tersangka yang meninggal dunia. Jadi total ada 7 tersangka. Penangkapan mobil kami, mobil petugas, ada 3 tembakan di bagian depan, di kaca dan di kap. Petugas mengamankan barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan, belasan butir peluru, 5 unit baterai tower, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk membobol tower BTS. Dari Tulang Bawang, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Lima anggota kelompok bersenjata atau OPM Kodam 28 dari distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5 anggota kelompok bersenjata OPM Mewoluk, Kodam 28 secara sukarela mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di alun-alun Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kegiatan tersebut disaksikan oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta keluarga dan ratusan warga. Proses ikrar setia ini merupakan hasil pendekatan humanis dan persuasif yang dilakukan secara bertahap melalui komunikasi dan pembinaan teritorial. Dalam prosesi tersebut, kelima anggota OPM membacakan naskah ikrar, menandatangani dokumen kesetiaan kepada NKRI, dan mencium bendera merah putih sebagai simbol kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kegiatan juga dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sembako dan pakaian sebagai bentuk dukungan bagi mereka untuk kembali menjalani kehidupan bersama masyarakat. Kapen Korps TNI Habema, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna menyampaikan, pendekatan humanis dan kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh adat, serta pemerintah daerah menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan membuka jalan menuju perdamaian di Papua. Menurutnya, langkah kembali ke pangkuan NKRI ini diharapkan menjadi awal bagi kehidupan yang lebih aman, damai, dan sejahtera bagi masyarakat Papua. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 remaja asal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tergulung ombak setinggi 4 meter saat berenang bersama temannya di pantai wisata Tanah Merah, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Seorang korban hilang terseret arus, sementara seorang lainnya berhasil diselamatkan. Putra seorang remaja asal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dilaporkan hilang terseret ombak sepanjang 4 meter saat tengah asyik berenang di pantai Tanah Merah, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI Polairut, serta unsur relawan lainnya melakukan proses pencarian korban dengan cara melakukan penyisiran secara intensif di sekitar area bibir pantai. Insiden memprihatinkan ini bermula saat korban bersama dengan rekan-rekannya yang merupakan satu rombongan berjumlah 9 orang sedang bermain di pesisir pantai. Korban bersama rekannya yang bernama Bilal nekat berenang dan tergulung ombak setinggi 4 meter. Warga berhasil menyelamatkan Bilal sementara putra hilang terseret ombak besar ke tengah laut. Noval, rekan korban, mengatakan rencananya mereka akan berwisata menuju Pantai Sawarna. Namun karena lokasi Pantai Sawarna masih cukup jauh, mereka akhirnya memilih untuk singgah terlebih dahulu di Pantai Tanah Merah. Karena kebetulan itu salah satu dari kita itu ada teman yang rumahnya di sini, jadi kita mampir dulu ke situ, gitu kan, mau pantai, dan kita juga nyari pantai dekat karena dari sini ke Sawarna kan lumayan jauh, jadi kita nyari dekat lah, ketemulah di sini. Gitu. Berapa orang Bang dari sana? 9 orang. 9? Itu yang renang itu berapa orang? Yang berenang ada 7 orang. Itu yang tenggelam 2 orang itu atas nama siapa? Yang pertama yang selamat itu atas nama Bilal. Yang kedua itu yang masih hilang korban sama putra. Kejadiannya tuh kita lagi main-main nih di pesisir. Habis itu lagi nikmatin ombak lah ya kan. Udah kita bilang jangan terlalu dalam. Nah udah kita puas nih bertujuh main ombak itu, nikmatin ombak. Di antara kita tuh udah ada yang naik beberapa, satu udah pada naik ke pantai, ke pasir gitu, buat main pasir, buat duduk-dudukan gitu lah. Cuman masih ada nih 3 orang termasuk dia, dan dia juga nggak lama pun udah naik. Udah lama kita main pasir, itu dia langsung tiba-tiba udah minta tolong, si Bilal ini minta tolong gitu. Harapan saya sih ya semoga cepat ditemuin lah, sama kalau emang udah waktunya saya harap utuh lah dia, kalau entah itu masih bernyawa atau tidak bernyawa, saya berharap dia ketemu dan utuh. Kita melakukan penyisiran lewat darat karena tidak memungkinkan untuk menggunakan perahu karet untuk melaksanakan pencarian. Sudah dibantu dengan dari pos AL Deli dan pos Lanal dan juga dengan Polsek Penggarangan dan pemerintah daerah setempat. Kita melihat arus dan ombak, korban ini lari ke arah barat. Kita sudah melakukan penyisiran ke arah barat dan timur.
Berenang dan terseret lalu tenggelam. Atas nama siapa, Bang? Atas nama Putra. Berasal dari mana? Korban asal dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hingga Senin 29 Juni 2026, korban Putra masih belum berhasil ditemukan. Tim SAR gabungan masih terus bersiaga dan melakukan pencarian dengan memanfaatkan perahu karet, serta memperluas radius wilayah pencarian di sepanjang Laut Selatan Lebak. Dari Lebak, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Operasi pencarian terhadap seorang pria yang dilaporkan hanyut di kanal PLTU WNII, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berakhir duka. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang pria yang dilaporkan hanyut di kanal PLTU WNII, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali pada Kamis 25 Juni 2026. Korban bernama David, 42 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian sejak siang hari. Informasi kejadian diterima Polsar Morowali setelah seorang saksi mendengar teriakan minta tolong dari arah kanal sekitar pukul 04:39 WITA. Saat mencari sumber suara, saksi melihat seseorang terbawa arus. Karena tidak memiliki perlengkapan penyelamatan, saksi kemudian meminta bantuan petugas keselamatan PT IMIM. Pencarian awal yang dilakukan pihak perusahaan belum membuahkan hasil sehingga laporan diteruskan kepada tim SAR. Tim Rescue Polsar Morowali tiba di lokasi sekitar pukul 13:15 WITA dan langsung melakukan penyisiran di sepanjang kanal hingga area muara. Korban akhirnya ditemukan pada pukul 16:10 WITA, sekitar 3 km dari titik awal kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi ke klinik PT IMIP. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan nahkoda KM Ocean 3 yang hilang dalam kondisi selamat. Korban ditemukan terapung di laut sambil bertahan menggunakan tutup fiber cooler box ikan. Secerca harapan muncul di tengah operasi pencarian KM Ocean 3 yang hilang. Pemirsa, Presiden Prabowo perkuat riset, anggaran bertambah 4 triliun rupiah. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memperkuat riset nasional melalui penguatan kebijakan dan integrasi program. Penguatan tersebut dilakukan melalui arahan penambahan anggaran riset sebesar 4 triliun rupiah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk memperkuat riset nasional. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penambahan anggaran riset hingga 4 triliun rupiah sebagai bagian dari penguatan ekosistem riset yang terintegrasi. Prasetyo menjelaskan arahan tersebut telah dibahas sejak pertemuan di Istana dan ditindaklanjuti bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi Bappenas serta BRIN. Pemerintah kini juga menyusun peta jalan riset nasional agar seluruh kegiatan penelitian berjalan dalam satu desain besar dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di Istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita sampai di angka 4 triliun. Sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita. Jadi peta jalan riset seperti tadi, bukunya kan juga sudah dihasilkan, yang intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan ya, semua harus dalam satu grand design. Riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Misalnya contoh riset tentang sampah, waste to energy, kemudian
peralihan kalau dari LPG menuju ke CNG. Nah, riset yang langsung berdampak kepada menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Sebagaimana yang di awal pembukaan disampaikan bahwa bagi Pak Prabowo, bagi Bapak Presiden, ya, para dekan, guru besar, rektor itu adalah pribadi-pribadi yang terpintar yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Nah, beliau ingin mengajak seluruh sivitas akademika untuk mari bersama-sama. Jadi individu-individu yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, mari bekerja sama untuk saling mengeluarkan kemampuan terbaiknya di bidangnya masing-masing, tetapi dalam satu kerangka kebangsaan. Selain berfokus pada integrasi riset, Presiden Prabowo juga menekankan agar hasil riset memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Riset diharapkan mampu menjawab persoalan strategis seperti pengelolaan sampah, energi, hingga transisi penggunaan energi yang lebih efisien bagi kebutuhan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengumumkan logo resmi perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Karya milik Fajar Novario dipilih menjadi logo resmi usai meraup suara terbanyak jejak pendapat di antara 5 desain yang digelar selama 5 hari dari 24 hingga 29 Juni 2026 kemarin. Wamenseknek Juri Ardiantoro mengumumkan logo resmi perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Karya milik Fajar Novario dipilih menjadi logo resmi usai mendapatkan suara terbanyak jajak pendapat di antara 5 desain yang digelar selama 5 hari dari 24 hingga 29 Juni 2026 kemarin. Juri menyampaikan secara visual logo ini tampak tegas namun juga memiliki filosofi yang kuat. Ia mengatakan desain tersebut berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Kami ingin mengapresiasi sebelumnya kepada 5 desainer yang karyanya sudah diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk dipilih, yakni Saudara David Wirawan, Fajar Novario, Kanda Putra, Rizkiawan, dan Saudari Tiffany Johan yang telah berhasil menerjemahkan tema peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI ke dalam desain visual dan interpretasi filosofi yang sangat baik. Secara umum, kelima logo tersebut mengandung pesan kuat dalam menerjemahkan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan pada akhirnya, masyarakat telah menentukan pilihan dari pooling yang sudah dilakukan bahwa logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Desain Biro Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Pada kesempatan yang sama, Manekraf Tengku Rifki Harsya menyampaikan kementeriannya menyiapkan uang apresiasi sebesar 100 juta bagi Fajar selaku pemenang. Ia mengatakan Fajar merupakan desainer muda berbakat Indonesia asal Sumatera Barat. Selain bagi para desainer, pemerintah juga menyiapkan hadiah bagi 300 masyarakat yang beruntung yang kemarin ikut melakukan voting logo. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara resmi menurunkan harga gas alam cair atau liquid natural gas untuk industri ke level $13 per metric million British thermal unit. Hal ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan para pekerja dari pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi, dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi. Kemudian dilakukan regasifikasi ulang. Kemudian baru dikirim lewat pipa, itulah biaya yang timbul. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pihaknya telah menerima aspirasi dari Asosiasi Pelaku Industri termasuk Gas Bumi Indonesia. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kementerian ESDM langsung merumuskan beberapa langkah untuk mengatasi masalah industri dan memastikan lapangan pekerjaan tidak terganggu dengan harga gas. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan harga gas alam cair
atau liquefied natural gas untuk industri ke level $13 per metric million British thermal unit. Kebijakan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga industri dan lapangan pekerjaan bagi para pekerja. Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 sen, $16 per mm. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah laporkan kepada Presiden, diturunkan menjadi $13 per mm. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per mm, sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi, dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi. Kemudian dilakukan regasifikasi ulang. Kemudian baru dikirim lewat pipa, itulah biaya yang timbul. Nah, sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah Barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi, lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada, tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri di harganya $13 per mm. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mengapresiasi langkah pemerintah yang berhasil menurunkan harga gas industri menjadi $13 per metric million British thermal unit. Dasko mengatakan kebijakan tersebut menjadi kabar gembira bagi para pekerja. Sebelumnya muncul kekhawatiran adanya potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi para pekerja, khususnya di sejumlah sektor industri. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga gas industri yang berdampak terhadap PHK bagi para pekerja. Namun untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, pemerintah resmi menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas untuk industri ke level $13 per metric million British thermal unit. Kebijakan itu disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Penurunan harga gas industri pun mendapat apresiasi langsung dari Wakil Ketua DPR Dasko. Dasko mengatakan penurunan harga gas industri menjadi kabar gembira bagi para pekerja. Terima kasih Pak Bahlil, ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari Serikat Pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Keuangan memutuskan untuk menempatkan kembali dana kas anggaran sebesar 281 triliun di bank anggota himpunan bank milik negara hingga akhir Desember. Nantinya Kementerian Keuangan juga menyiapkan tambahan dana siaga sebesar 100 triliun rupiah yang dapat digunakan jika perbankan memerlukan tambahan likuiditas. Pemerintah akan menempatkan kembali dana sebesar 281 triliun ke himpunan bank milik negara atau Himbara. Langkah ini diambil dikarenakan sektor perbankan dinilai masih membutuhkan dukungan likuiditas untuk menjaga penyaluran kredit. Permintaan kredit dari usaha disebut masih cukup tinggi sehingga likuiditas bank perlu tetap terjaga. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyiapkan tambahan dana siaga sebesar 100 triliun yang dapat digunakan jika perbankan memerlukan tambahan likuiditas. Yang kedua, tadi juga banyak dibahas tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Desti adalah koordinasi antara anggota KSSK termasuk antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, khususnya yang terkait dengan penempatan dana pemerintah di perbankan. Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi. Yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan
diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup tinggi, tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit. Sebelumnya, pemerintah sempat menarik dana saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa 281 triliun. Kini dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang diterima menjadi 281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir Juni. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengungkapkan stabilitas makroekonomi merupakan kunci dalam menghadapi ketidakpastian global melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Dirinya mengatakan dampak dari ketidakpastian global tersebut yakni seperti kenaikan harga minyak yang mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Stabilitas makroekonomi dinilai menjadi kunci penting untuk menghadapi di tengah ketidakpastian global melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu usai menghadiri rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Mari mengatakan prioritas jangka pendek yang harus dijaga ialah stabilitas makroekonomi agar dampak gejolak global terhadap perekonomian domestik dapat diminimalkan. Selain itu, dirinya menyebut Indonesia juga perlu menjaga kepercayaan dan trust pelaku ekonomi kebijakan yang tepat dari masing-masing lembaga yang memiliki kewenangan. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Ya, karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas, ya. Dan kedua mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, ya. Dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu. Pembahasan berjalan dengan baik dan saya rasa ini forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran antara kita semua karena kita ingin tentunya ekonomi Indonesia maju. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Timnas Voli Pria Indonesia resmi menjuarai kompetisi AVC Men's Cup 2026 di India usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 pada hari Minggu kemarin. Kedepan Indonesia siap menghadapi berbagai turnamen bergengsi lainnya dan memberi target sebagai jawara di regional Asia. Berhasil dari kali ini kesempatan kita lihat. Berhasil! Indonesia akhirnya berhasil untuk bisa catatkan sejarah pertama kalinya kita bisa menjadi yang terbaik di Asia. Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia menyambut kepulangan Timnas Voli Indonesia usai berlaga di kompetisi AFC Men's Cup 2026 di India selama 9 hari. Ketua Umum PBFSI Imam Sujarwo mengungkapkan negara turut bangga atas torehan prestasi yang setara dengan level Asia cabang olahraga bola voli. Menurutnya dengan persiapan yang minim, Timnas Indonesia memberikan kemampuan terbaiknya, terlebih mengalahkan Korea Selatan 3-0 pada partai final. Hal ini disampaikan Imam usai menyambut kepulangan Timnas Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin siang. Jadi ini adalah luar biasa. Tim ini adalah sangat luar biasa.
Kenapa? Karena dalam waktu yang tidak terlalu panjang untuk TC-nya, tapi bisa memenangkan pertandingan yang setingkat Asia, yaitu AVC Men Volleyball Cup. Ya, ini luar biasa, bisa memenangkan tim-tim terkuat dari Asia, sehingga pada akhirnya kita masuk Grand Final dan melawan Korea Selatan kita bisa menang 3-0. Ya, ini bukan main-main, bukan kebenaran, bukan kebetulan, tapi melalui sebuah proses, ya. Salah satu pemain timnas voli Indonesia, Boys Arnes Arabi, mengungkapkan kepelatihan di bawah asuhan Raidel Toiran memberikan kepercayaan penuh kepada seluruh tim, serta memberikan taktik psikologi olahraga saat bertanding di partai final menghadapi Korea Selatan. Ya, mungkin karena di awal kita kalah, jadi mungkin ada kayak pukulan mental lah buat kita, karena kan dari netizen banyak kayak berharap lebih, dan untungnya kita bisa move on di lawan Qatar. Jadi kayak kita udah ngerasa, oh ternyata bisa. Nah, di situ mungkin titik baliknya kayak gitu sih. Gacor. Sip. Senada dengan hal sebelumnya, pelatih berkebangsaan Kuba Freidel Toiran menjelaskan target dalam kompetisi di bawah kepelatihannya selalu ingin menjadi jawara. Adapun saat baru menukangi timnas voli Indonesia, Toiran membeberkan performa timnas Indonesia masih jauh di bawah standarnya. Dari aku pelatih, aku pasti kalau pegang meeting atau apapun kita pasti target jangan juara terus. Yang waktu segini untuk timnas Indonesia agak mepet waktu. Dan itu aku datang, anak-anak masih belum maksimal performance karena tinggalan latihan. Cuman istimewa untuk anak-anak Indonesia bola voli harus cukup tangan untuk anak-anak karena kita bisa kasih strategi, kita bisa kasih semangat, cuma yang main atlet. Dari Banten, Max Munte, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto tegaskan pemerintah selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial. Hal ini disampaikan Prabowo saat menutup sarasehan kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia pada 28 Juni 2026. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menutup sarasehan kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI 2026 yang digelar di Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo tegaskan pemerintah selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, selama untuk kepentingan bersama. Setiap masukan dari rakyat akan diperhatikan dan ditindaklanjuti, selama bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Saudara-saudara, jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok atau lewat, saya segera tindak lanjut. Saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kesulitan harus dihadapi. Dan kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan, dan kerja keras mencari solusi terhadap kesulitan. Saya terima kasih. Teknologi bisa berbuat itu. Kesulitan di satu desa, di Nias, langsung. Dan itu kita selesaikan dalam waktu cepat. Kemudian usul-usul lain tentang kerjasama dengan institusi luar negeri, melibatkan kampus-kampus universitas di semua bidang dan di semua daerah. Saya kira ini benar, nanti kita akan ke arah situ semua. Lebih lanjut, Presiden Prabowo pun menyambut baik usulan perluasan kerjasama perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta pelibatan kampus daerah dalam pembangunan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Khofifah pastikan pasokan biosolar di Jawa Timur aman. Simak informasinya usai jeda. Menyapa Indonesia Pagi, segera kembali.
Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan penambahan pasokan biosolar guna menjaga ketersediaan bahan bakar minyak bagi masyarakat. Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau SPBU Karanglo, Kabupaten Malang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM khususnya di biosolar di wilayah Jawa Timur dalam kondisi aman. Khofifah mengatakan penambahan pasokan biosolar telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurai antrian yang sebelumnya sempat terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Menurutnya, kelancaran distribusi BBM menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. Ketersediaan pasokan energi yang memadai akan mendukung kelancaran sektor industri, distribusi logistik, perdagangan, hingga mobilitas masyarakat sehari-hari. Dalam peninjauan tersebut, Khofifah juga memastikan proses distribusi BBM berjalan lancar dan meminta seluruh pihak terkait terus melakukan pemantauan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga turut memperkuat pasokan BBM di wilayah Malang dan sekitarnya dengan menambah distribusi sebanyak 24 kiloliter Pertalite, 8 kiloliter Pertamax, serta 16 kiloliter biosolar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap langkah penambahan pasokan tersebut dapat menjaga stabilitas distribusi energi serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan BBM. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo mengemukakan usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyisihkan sebagian labanya untuk mendukung riset mengemuka dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026. Usulan tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem riset nasional. Usulan agar BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk pendanaan riset jadi salah satu rekomendasi yang disampaikan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026. Usulan ini muncul sebagai upaya memperkuat pendanaan riset nasional sekaligus mendorong hilirisasi hasil penelitian agar memberikan manfaat bagi pembangunan dan dunia industri. Dalam forum tersebut disebutkan keterlibatan BUMN dalam mendukung riset dinilai penting untuk mempercepat lahirnya inovasi dan meningkatkan daya saing nasional. Presiden Prabowo Subianto yang menutup rangkaian Sarasehan menyatakan telah menerima berbagai usulan dari para rektor dan guru besar. Presiden berjanji akan menindaklanjuti dan mempelajari setiap masukan yang disampaikan. Diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan untuk riset inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Danantara mana? Ya. Terima kasih. Nah, itu kan sudah mulai botak terus itu. Terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba. Ya. Masalahnya kemarin ini BUMN ini ya kita sudah tahulah ya. Sudah lama jadi orang Indonesia, sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ya. Bagaimana Pak Oscar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan. Lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris, kali 10,
overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Saudara-saudara sekalian, kita mau sekarang rasional, efisien. Dan ini kita buktikan. Dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Ya. Jadi dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara, jadi banyak sekali usul yang saya lihat sangat positif, ya. Tadi dari Bengkulu juga strategi bagaimana dari pengolahan bahan baku menuju penciptaan produk akhir. Saya kira ini yang kita cita-citakan. Tapi harus melalui proses itu dulu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi menanggapi perihal safari politik keliling Indonesia yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Prasetyo menilai hal tersebut tidak masalah mengingat Jokowi merupakan seorang tokoh nasional dan negarawan. Presiden ke-7 Joko Widodo mulai melakukan safari politiknya dengan keliling seluruh Indonesia. Safari politik pertamanya diawali terbang ke wilayah Lampung. Kedatangannya di Lampung untuk memberikan motivasi kepada seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengucapkan selamat kepada Jokowi yang telah kembali pulih kesehatannya. Pasalnya, Prasetyo mengatakan sebelumnya ayah dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan. Dirinya juga tidak mempermasalahkan safari politik yang dilakukan Jokowi, mengingat Presiden ke-7 seorang tokoh nasional dan negarawan. Ya, kami menyampaikan selamat ya, karena artinya beliau sudah siap kembali ya. COVID karena sebelumnya kan sempat berkurang fit ya. Dan sebagai tokoh dan negarawan ya, saya kira tidak ada masalah juga. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri SDM menyampaikan pemerintah menyiapkan implementasi program E20 untuk bauran energi nasional. Program tersebut membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter etanol sebagai campuran bensin. Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memetakan kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, dengan rencana implementasi program E20 yang membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter etanol. Menteri SDM Balila Adelia menjelaskan saat ini produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 14,3 juta kiloliter sehingga masih bergantung pada impor. Namun beroperasinya kilang Balikpapan pada 2026 diperkirakan menambah produksi dan menekan volume impor secara bertahap. Kebutuhan kita bensin itu kurang lebih sekitar 40 juta kiloliter, Bapak Ibu semua. Dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter. Impornya hampir 25 juta kiloliter sebelum bulan Januari 2026. Itu 2025. Begitu kilang kita resmikan yang di Balikpapan, itu menambah 5,5 juta kiloliter bensin. Makanya sabotase terus itu Pak Brian, dilakukan sabotase terus di sana. Saya nggak ngerti, ini setan dengan iblis ketemu atau apa, wallahu a'lam bishawab. Tapi terjadi perpaduan yang kerjasamanya apik sekali. Saya katakan untuk mereka kepada Pertamina, kalau masih mau main-main, ada oknum-oknum yang tidak jelas, maka saya pikir sudah saatnya untuk kita proses secara hukum agar jangan mereka main-main untuk negara kita. Investasinya 3 miliar US dollar, cost of run-nya naik menjadi 1,3, berarti 4,3 miliar US dollar. Bayangkan Bapak Ibu semua.
Jadi, apa yang kita lakukan adalah untuk urusan bensin, maka saya lakukan akan menerapkan penambahannya sekarang. Karena impor kita tinggal 20 juta, maka saya mau terapkan E20. E20 ini sebenarnya berangkat dari kesuksesan B10 sampai B50. Kita bikin etanol. Dulu waktu saya masuk di kampus di tahun 2025, orang banyak ketawain saya. Mahasiswa bilang saya nggak mungkin. Bahkan mungkin sebagian oknum dosen juga mengatakan tidak mungkin. Saya katakan bagaimana mungkin kita bisa swasembada energi kalau tidak ada alternatif energi lain. Maka kita harus kolaborasi, kita harus blending bauran energi kita. Kalau dari fosil tidak bisa, berarti kita ambil dari nabati. Bapak Ibu semua. Maka E20 ini bahan bakunya adalah dari tebu, dari singkong, dari jagung. Nah, ini saya tantang kampus-kampus. Siapa yang bisa buat barang ini, negara menjadi off-taker untuk beli. Karena E20 Bapak Ibu semua, itu kita butuh 4 juta kiloliter. 4 juta kiloliter. Jadi ini bisa kita bikin plasma inti dengan rakyat. Ini jauh lebih jelas. Off-takernya negara. Daripada kita impor dari Amerika atau impor dari Eropa, mendingan ini barang. Program E20 disiapkan sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat sektor bioenergi nasional. Etanol akan diproduksi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung dengan pemerintah bertindak sebagai off-taker untuk memastikan penyerapan hasil produksi yang dihasilkan petani maupun sektor usaha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti menyampaikan Bank Sentral telah melakukan ekspansi likuiditas hingga 1.000 triliun pada akhir Juni. Hal ini dilakukan untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang serta valuta asing atau falas tanah air. Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga 1.000 triliun. Bank Indonesia meningkatkan ekspansi likuiditas hingga 1.000 triliun pada akhir Juni 2026 sebagai langkah meredam gejolak pasar keuangan di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian global dinilai masih tinggi membuat BI mengutamakan kebijakan jangka pendek yang berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan kecukupan likuiditas di pasar keuangan. Tambahan likuiditas tersebut pun ditujukan untuk mencegah gejolak harga di pasar uang maupun pasar falas serta pasar saham di tengah tekanan eksternal yang masih membayangi perekonomian global. Selain itu, dana asing yang terus masuk juga cukup signifikan dan menunjukkan adanya kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan tanah air. Di mana dalam satu bulan di bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan, sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 yang lalu, inflow yang masuk untuk di portfolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar US dollar. Jadi itu pertama, tentunya confidence dari offshore yang tentu juga akan tercermin dari confidence di masyarakat kita di Indonesia. Yang kedua, untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Sebagai contoh untuk likuiditas di operasi moneter kami, kalau kita lihat di akhir bulan Mei, ekspansi yang kami lakukan sekitar 600 triliun, maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga 1.000 triliun. Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar falas kita. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memimpin ikrar ribuan petugas Sensus Ekonomi 2026 dalam acara Semarak Wong Kito 2026 di Benteng Kuto Besak, Palembang. Gus Ipul mengatakan Sensus Ekonomi 2026 sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan data sebagai dasar penyusunan program pembangunan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memimpin ikrar ribuan petugas Sensus Ekonomi 2026. Dalam acara Semarak Sensus Ekonomi Milik Rakyat Wong Kito 2026 di Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu 28 Juni 2026.
di hadapan 7.588 petugas sensus dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Gus Ipul menegaskan data yang akurat merupakan fondasi utama agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi bagian dari rangkaian sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, sekaligus penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendataan ekonomi nasional. Gus Ipul dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan data sebagai dasar penyusunan program pembangunan. Ia menjelaskan pemerintah saat ini tengah melakukan konsolidasi data nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, sehingga seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki rujukan data yang sama dalam menyusun kebijakan. Menurut Gus Ipul, kehadiran data yang akurat akan membuat berbagai program pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran. Ia pun mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk menerima para petugas sensus dengan baik agar proses pendataan berjalan lancar. Kepada ribuan petugas sensus, Gus Ipul juga berpesan agar tidak hanya mengejar target penyelesaian pendataan, tetapi mengedepankan profesionalisme dan empati ketika berinteraksi dengan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sensus Ekonomi 2026 adalah program nasional yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik untuk mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia. Sensus Ekonomi hadir untuk menentukan arah ekonomi Indonesia 10 tahun ke depan. Sensus Ekonomi hadir untuk membantu pengambilan kebijakan, membangun fondasi, dan menentukan arah ekonomi Indonesia untuk 10 tahun ke depan. Sensus Ekonomi 2026 adalah program nasional yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik untuk mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia yang hadir sebagai langkah strategis untuk memetakan arah ekonomi Indonesia 10 tahun ke depan. Kerahasiaan data seluruh pelaku usaha dalam program ini telah dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, sehingga informasi yang diberikan tetap terlindungi dan terjaga keamanannya. Kebenaran informasi yang diberikan bukan untuk membebani masyarakat, melainkan untuk memotret kondisi real ekonomi masyarakat secara utuh. Sensus Ekonomi 2026 akan menentukan kebijakan usaha seperti sektor mana yang harus diperkuat, daerah mana yang butuh perhatian, dan bagi pelaku usaha dapat melihat peluang serta mengembangkan usahanya. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil tidak akan sesuai dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Kami paham kekhawatiran masyarakat. Namun data yang dikumpulkan oleh BPS dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian PKP mengalokasikan 1.810 unit program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk Jakarta Pusat pada 2026. Menteri PKP Marwar Sirait memastikan kesiapan pelaksanaan program melalui peninjauan langsung di Kelurahan Kebon Sirih Minggu 28 Juni 2026. Di Kelurahan Kebon Sirih terdapat 10 calon penerima bantuan, sedangkan Kecamatan Menteng memiliki 27 usulan penerima. Seluruh usulan tersebut diajukan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai ketentuan pelaksanaan program BSPS. Marwarar menegaskan program BSPS harus dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan tanpa membebani masyarakat dengan biaya. Menurutnya, percepatan pelaksanaan menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Menteri Ara mengunjungi rumah 2 calon penerima bantuan, yakni Supendi yang berprofesi sebagai pedagang dan Raffles sebagai penjual sate Padang. Hasil verifikasi menunjukkan kedua rumah mengalami kerusakan berat serta memenuhi persyaratan menerima bantuan program BSPS. Genteng, dinding, lantai, semualah udah babak belur, hancur. Syukur alhamdulillah. Syukur kita. Apa bantuan ini dari Bapak Prabowo? Sedih yang gembira. Tidak bisa ngomong apa-apa, rasa gembiranya. Di saat susah begini dapat bantuan. Cuma itu yang bisa saya dapat ucapan. Pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai 30 Juni hingga 30 Agustus 2026 sesuai jadwal pelaksanaan program. Marwarar mengatakan program bedah rumah harus direalisasikan cepat karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menteri PKP menegaskan legalitas lahan jadi syarat penting dalam pelaksanaan program BSPS di Jakarta. Kementerian PKP akan bersinergi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyelesaikan persoalan legalitas lahan secara bertahap. Sebagai informasi, alokasi program BSPS untuk Provinsi DKI Jakarta meningkat signifikan menjadi 10.000 unit sepanjang 2026. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 158 unit bantuan. Sebanyak 9.700 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan, sedangkan 300 unit diperuntukkan bagi kawasan pesisir. Adapun pembagiannya, Jakarta Barat menerima 2.443 unit, sedangkan Jakarta Pusat, Timur, dan Selatan masing-masing memperoleh 1.810 unit. Hingga saat ini pemerintah telah menginventarisasi dan memverifikasi 614 rumah di 8 kecamatan Jakarta Pusat. Sebanyak 35 kelurahan telah masuk dalam proses verifikasi sebagai calon penerima program BSPS. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama dan Bank Indonesia berkolaborasi membekali generasi muda Islam dengan ilmu konten digital melalui program Training of Trainer Youth Content Creator Rohis Indonesia. Program strategis ini membekali para pengurus Rohis SMA dan SMK dari 34 provinsi dengan berbagai keterampilan penting untuk menyebarkan nilai kebaikan di dunia maya. Kementerian Agama bersama Bank Indonesia memperkuat peran generasi muda Islam sebagai kreator konten yang mampu menyebarkan nilai-nilai keislaman moderat, sekaligus meningkatkan literasi ekonomi syariah di ruang digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Training of Trainer Youth Content Creator Rohis Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada 23 hingga 25 Juni 2026. Kegiatan hasil kolaborasi Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia ini diikuti pengurus rohani Islam, SMA dan SMK dari 34 provinsi di Indonesia. Selama 3 hari, para peserta dibekali materi kepemimpinan, literasi digital, ekonomi dan keuangan syariah, strategi komunikasi publik, pengelolaan media sosial, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan. Dengan kemampuan tersebut, pengurus Rohis diharapkan mampu menghadirkan narasi yang menyejukkan, sekaligus menangkal informasi yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga antre di Pasar Murah momen HUT Polri ke-80. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polri menggelar pasar rakyat dan bazar UMKM secara serentak di 5 wilayah. Salah satu titik pasar rakyat digelar di wilayah di Jakarta Barat, di mana ribuan warga antusias berburu sembako murah. Suasana riuh dan antrian mewarnai lapangan olahraga Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, di mana ribuan warga memadati lokasi untuk menikmati harga sembako murah di pasar rakyat dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini merupakan inisiasi Slok Polri bersama Polres Metro Jakarta Barat. Tak hanya pasar murah, warga juga disuguhkan bazar UMKM Bayangkari, pembagian makanan gratis hingga hiburan rakyat. Untuk sembako, Polri menyediakan total 5.000 paket beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga terjangkau. Anjak Rojian Straslok Polri, Kombes Pol Tunggul menyatakan bahwa kegiatan ini adalah wujud pengabdian dan rasa syukur Polri kepada masyarakat. Secara nasional, Polri menyiapkan total 75.000 paket sembako di 5 lokasi berbeda. Jadi masyarakat datang ini secara spontan dan kami di 1 minggu ini sudah mensosialisasikan lewat Polsek maupun lewat Polres pada seluruh masyarakat setempat bahwa Polri akan mengadakan pasar murah, pasar rakyat di Stadion Cendrawasih di wilayah Jakarta Barat. Kemudian yang hadir bebas, langsung saja ngantri
kemudian yang bersangkutan nanti membeli sesuai dengan harga yang tadi sudah ditentukan. Demikian. Masyarakat yang hadir juga merasa terbantu dengan adanya pasar murah yang diadakan Polri. Warga berharap giat seperti ini dapat selalu diadakan guna membantu kebutuhan rumah tangga. Kalau untuk kegiatan masyarakat ini sih sangat membantu banget ya bagi masyarakat kecil kayak kita. Udah gitu harganya terjangkau. Iya, betul banget. Apalagi kita juga kayak ngerasain gimana dapetin harga beras murah, dapetin gula murah, dan dapetin minyak murah juga. Seru sih Pak, walaupun banyak yang nggak bisa antri, tapi seru. Semoga bisa membantu yang masyarakat yang kondisinya lagi zaman sekarang seperti ini. Jadi semoga bisa membantu sih Pak. Emang di sini ada apa aja Bu? Ada banyak Pak, ada sembako murah, terus ada permainan-permainan anak, juga ada makanan gratis. Semoga mereka juga pada senang sih Pak. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus mempererat kedekatan antara Polri dan warga. Acara berlangsung aman, tertib, dan penuh kebahagiaan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dalam rangkaian Puncak Hari Jadi Bogor ke-544, pemerintah Kabupaten Bogor menggelar parade budaya di halaman Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor. Perhelatan budaya Pemkab Bogor ini dianugerahkan rekor muri dengan menyajikan musik khas Jawa Barat dengan menampilkan 2026 Karinding. Parade budaya yang digelar pemerintah Kabupaten Bogor dalam upaya melestarikan tradisi leluhur dengan tema Mapak Pajajaran Anyar dilaksanakan sebagai puncak Hari Jadi Bogor ke-544. Sejumlah parade budaya dari 40 kecamatan ditampilkan di halaman Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Pelaksana Tugas Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor Yudi Santosa mengatakan, ajang tahunan dalam rangka peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 dengan mengambil tema Mapak Pajajaran Anyar yang artinya Bogor sebagai pusat kerajaan Pajajaran. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bogor mendapat penghargaan dari Rekor Muri Indonesia dengan menampilkan 2026 alat musik tradisional karinding yang sebelumnya mengalahkan rekor sebulannya yang hanya 1.300 karinding. Sudah WPTB tahun 2021. WPTB-nya 2021. Tapi muri terakhir itu diraih oleh Polda 1.450. Hari ini Kabupaten Bogor 2026 murinya. Alhamdulillah berhasil dengan baik, dan tadi kita sama-sama saksikan dari muri langsung memberikan piagamnya, memberikan medalnya ke Kabupaten. Ya. Diharapkan dengan prestasi rekor muri ini bisa memotivasi warga masyarakat dalam melestarikan warisan budaya Sunda Jawa Barat. Dari Bogor, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PBPJSI menggelar rapat kerja nasional di Aula Prakarsa Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Depok. Rakernas ini menjadi momen evaluasi dan penyusunan program pembinaan untuk meningkatkan prestasi judo Indonesia di tingkat internasional. Rapat Kerja Nasional PBPJSI digelar di Aula Prakasa Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong, Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, pengurus PBBJSI, serta perwakilan pengurus judo dari berbagai daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi prestasi judo Indonesia yang berhasil meraih 4 medali emas pada ajang SEA Games. Menurut Erick, prestasi tersebut menjadi bagian penting dalam keberhasilan Indonesia meraih peringkat 2 di Asia Tenggara. Erick juga menegaskan, pembinaan atlet melalui program Pelatnas harus dilakukan secara jangka panjang agar prestasi judo Indonesia terus meningkat di ajang internasional. Luar biasa karena memang judo kemarin SEA Games sudah memberikan 4 emas dan itu sejarah buat kita semua secara menyeluruh, sehingga setelah 32 tahun kita bisa ranking 2 di Asia Tenggara. Tetapi tahun depan ada lagi yang namanya SEA Games di Malaysia. Yang pasti Malaysia akan mati-matian menjadi juara. Artinya persaingan untuk ranking 2 itu antara Indonesia, Thailand, Vietnam, dan kebangkitan olahraga Filipina ini menjadi tantangan sendiri.
Makanya tadi saya sampaikan semoga judo juga bisa memberikan medali yang lebih, dan kami dari Kemenpora terus mendorong ya bahwa pelatnas itu tidak bisa hanya jangka pendek, harus jangka panjang. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBPJSI Irjen Pol Purnawirawan MB Huta Galung menyampaikan, program pembinaan judo yang dipimpin Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terus berjalan secara bertahap dan menunjukkan hasil positif. Menurutnya, pembinaan tersebut difokuskan untuk mempersiapkan atlet menghadapi ajang SEA Games hingga Olimpiade. Dirinya juga menambahkan bahwa program pelatihan jangka panjang saat ini telah berjalan di Pusat Pelatihan Judo Nasional di Ciloto, Jawa Barat. Jadi sampai dengan saat ini, program PBPJSI yang dikomandoi oleh Jenderal Maruli itu tahap demi tahap sudah tercapai. Baik tahap di SEA Games maupun tahap di Olimpiade. Tapi pencapaiannya tentu disesuaikan dengan apa yang telah dilaksanakan selama ini. Nah, ke depan kita sudah mempunyai pedoman. Tadi Pak Menteri Erik sudah menyampaikan bahwa judo sebagai termasuk olahraga cabur pilihan yang akan diberi tugas untuk meningkatkan prestasi judo internasional. Nah, kemudian tadi malam Jenderal Maruli, Ketua Umum, sudah menyampaikan apa yang harus kita lakukan, yaitu intinya pelatihan jangka panjang, dan ini sudah dilaksanakan. Jadi di Ciloto itu di Pusat Pelatihan Judo Nasional, hal itu sudah berlangsung. Dari Depok, Jawa Barat, Jihan Nabila Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Jembatan Garuda Perintis di Kampung Air Ringkih, Kabupaten Waikanan, Lampung resmi dibuka untuk masyarakat. Pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud kehadiran negara dalam membantu memperkuat konektivitas di wilayah pedesaan. Perjalanan ke sekolah jadi aman, tidak basah-basahan lagi, dan cita-cita kami jadi lebih dekat. Sehat selalu ya Pak Presiden, hormat kami, anak-anak Indonesia. Jembatan Garuda Perintis resmi dioperasikan di Kampung Air Ringkih, Kecamatan Rebang Tangkes, Kabupaten Waikanan, Lampung. Peresmian jembatan ditandai dengan pemotongan pita oleh Dandim 0427 Waikanan, Letkol Armet Sigit Widantor. Pembangunan jembatan menjadi bagian dari upaya peningkatan infrastruktur pedesaan untuk memperkuat konektivitas hingga membantu aktivitas masyarakat. Kepala Kampung Air Ringkih Kasdianto menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan Garuda Perintis. Menurutnya, kehadiran jembatan tersebut menjadi jawaban atas penantian panjang masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan akses transportasi. Terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan institusi TNI, khususnya Kodim 0427 Kabupaten Waikanan, yang telah memberikan kami berupa satu unit jembatan Garuda Perintis yang telah dibangun selama 2 bulan di Kampung Air Ringkih, dan berkat bekerjasama dari anggota TNI dan masyarakat yang bergotong royong, terjadilah jembatan seperti ini, dan anak-anak kami hari ini bisa menikmati jembatan ini, bisa melewati jembatan ini dengan tenang, yang tadinya kami harus angkat sepatu Bapak Presiden untuk menyeberangi sungai ini, yang hari ini kami sudah terbebas dari yang namanya basah-basahan dan banjir. Diharapkan jembatan Garuda Perintis dapat memberikan manfaat besar dan meningkatkan kesejahteraan warga Kampung Air Ringkih. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah merampungkan dan meresmikan revitalisasi SDN 05 Kecamatan Pontianak Timur. Proyek ini merupakan bagian dari program revitalisasi satuan pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan menginspirasi. Revitalisasi sekolah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat tidak hanya mengubah tampilan bangunan, tetapi juga mengubah suasana belajar. Dengan ruang kelas yang lebih layak, bersih, dan terang, para guru lebih leluasa menerapkan pembelajaran yang kreatif. Perubahan ini juga membuat murid menjadi lebih bersemangat dalam belajar.
Hal ini dirasakan langsung oleh sekolah-sekolah penerima program revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satunya SDN 05 Kecamatan Pontianak Timur. Setelah menunggu sekitar 2 tahun, sekolah yang memiliki 546 murid dan 21 guru tersebut memperoleh rehabilitasi 16 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang administrasi, 1 ruang UKS, 1 ruang laboratorium, 1 paket toilet, serta pembangunan 3 ruang kelas baru, dan 3 paket toilet beserta sanitasinya. Lingkungan belajar yang sebelumnya memiliki keterbatasan pencahayaan, sirkulasi udara, dan fasilitas, kini berubah menjadi ruang yang lebih nyaman guna mendukung proses pembelajaran. Bagi Kemendikbudristek, inilah makna sesungguhnya dari revitalisasi, yaitu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan oleh para penerima manfaat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Langkah ini dilakukan untuk melakukan berbagai mitigasi dan mendengarkan sejumlah masukan, khususnya dalam sektor ekonomi. Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat koordinasi dilakukan untuk melakukan beberapa hal yang dimitigasi sekaligus mendengarkan sejumlah masukan khususnya di sektor ekonomi. Adapun rapat koordinasi dihadiri para Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat Bank Indonesia, anggota Dewan Ekonomi Nasional hingga pejabat PT Pertamina. Pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain. Yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan dan kemudian dari pimpinan DPR serta anggota Komisi 11 serta dari Menteri Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengelolaan perekonomian nasional membutuhkan koordinasi antar pihak agar setiap kebijakan berjalan selaras. Dirinya menilai koordinasi diwujudkan melalui saling memberikan masukan dalam penyusunan berbagai kebijakan, mulai dari sektor makroekonomi, fiskal, hingga sektor real. Hari ini, sebagaimana biasanya, para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran dan memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kantor Staf Presiden menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya sejumlah peserta pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Pemerintah menyebut kasus tersebut masih dalam proses evaluasi dan investigasi. Tapi ini sedang dievaluasi dan ada investigasi. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Tentunya pada kesempatan ini juga saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
Kantor Staf Presiden menyatakan hingga saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi dan investigasi terhadap meninggalnya 3 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer. Pelatihan ini merupakan bagian dari program prioritas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Dudung Abdurrahman selaku Kepala Staf Presiden menjelaskan, berdasarkan informasi awal belum ditemukan adanya unsur kelalaian. Seluruh peserta dikatakan telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pelatihan. Namun kemungkinan terdapat faktor kesehatan, kondisi fisik, mental, atau faktor lain yang masih didalami. Pemerintah juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan pelatihan ke depan lebih mengutamakan faktor keselamatan tanpa menghilangkan tujuan pembentukan karakter peserta. Berita itu ada di 3 tempat ya, ada pelatihan militer yang memang sedang dievaluasi dan dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya, karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya, tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Tapi ini sedang dievaluasi dan ada investigasi. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Tentunya pada kesempatan ini juga saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga arwah almarhum, almarhumah diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan ke depannya apapun pelatihan ini harus sesuai dengan prosedur, faktor keselamatan yang harus diutamakan sehingga tidak menimbulkan korban. KSP menegaskan pelatihan SPPI tetap dinilai penting untuk membangun disiplin, loyalitas, dan kerjasama. Namun pemerintah memastikan aspek keselamatan akan jadi prioritas dalam setiap pelaksanaannya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon meninggalnya 3 peserta latihan dasar militer, calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Dirinya menyampaikan duka cita serta akan melakukan evaluasi dalam latihan dasar militer. 3 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih meninggal dunia saat latihan dasar militer. Ketiga peserta tersebut meninggal dunia dikabarkan adanya permasalahan dengan kondisi kesehatan. Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akan melakukan evaluasi dalam latihan dasar militer bagi calon pengelola Kopdes dan KNMP. Prasetyo juga menyebut tidak ada ditemukannya indikasi kelalaian dalam peristiwa tersebut. Kita lakukan semua proses kan kita lakukan. Ada misalnya salah prosedur itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian, itu juga bagian dari indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan ya, karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya. Kita tentunya pertama tentu kita menyampaikan keprihatinan duka cita yang mendalam. Tapi mari kita terus untuk Pak Presiden monitor semua. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertahanan menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau SPPI KDKMP. Kementerian Pertahanan mengkonfirmasi jumlah peserta yang meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer atau Latsarmil bertambah menjadi 5 orang. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Majen TNI Ketut Gede Wetan Pasria, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kementerian Pertahanan mengonfirmasi jumlah peserta yang meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer bertambah menjadi 5 orang. Menurut Ketut, seluruh peserta yang meninggal telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pelatihan dasar militer.
Meski demikian, masing-masing peserta memiliki riwayat dan kondisi medis yang berbeda. Seluruhnya juga telah mendapatkan penanganan medis di satuan pendidikan masing-masing sebelum dirujuk ke rumah sakit. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Antusiasme peserta juga menunjukkan bahwa program ini dipandang sebagai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus membuka ruang pengabdian dan kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Pertama-tama, atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026. Kelima peserta yang meninggal dunia yaitu Yonanda Muhammad Taufik yang wafat pada 17 Juni, Anissa Musyawaroh pada 18 Juni, Novia Ramadan pada 22 Juni, Muhammad Rifki Renaldi pada 25 Juni, serta Nola Diasari pada 26 Juni 2026. Dari Jakarta Pusat, tim jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, gelombang panas Berlin, suhu tembus 41 derajat Celcius. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kota Berlin, Jerman dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius. Warga dan wisatawan pun berbagai cara mencari kesejukan di tengah terik matahari. Gelombang panas yang melanda Jerman menyebabkan gangguan pada layanan tram di kota Leipzig. Suhu yang mencapai 41 derajat Celcius membuat lapisan bitumen pada rel melunak dan menutupi sebagian jalur tram. Akibat kondisi tersebut, sejumlah layanan tram terpaksa dihentikan demi menjaga keselamatan penumpang dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Sejumlah warga menilai kota belum siap menghadapi gelombang panas ekstrim. Mereka menyoroti keterbatasan fasilitas air minum publik, serta minumnya ruang terbuka dan tempat berteduh di kawasan perkotaan. Beberapa warga juga mendorong pemerintah menyediakan stasiun air minum portable dan menambah fasilitas pendingin ruangan di tempat-tempat umum untuk mengurangi dampak panas ekstrim. Sebagian masyarakat memilih tetap berada di dalam ruangan selama suhu mencapai puncak. Mereka menilai Jerman perlu beradaptasi dengan cuaca yang semakin panas akibat perubahan iklim. Gelombang panas saat ini juga melanda sejumlah negara Eropa lain, termasuk Prancis, Spanyol, Italia, Belgia, Belanda, dan Ceko. Kondisi tersebut memicu peringatan kesehatan, gangguan transportasi, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan di berbagai wilayah. Tim redaksi Info TV melaporkan. Sementara itu, fenomena alam unik terjadi di wilayah Siberia Timur Rusia. Kabut putih tebal menyelimuti sungai Yenisei hingga membuat sebagian aliran sungai seolah menghilang dari pandangan. Kabut putih tebal menyelimuti sungai Yenisei di kota Krasnoyarsk, Siberia Timur Rusia pada Sabtu waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan lapisan kabut yang menggantung rendah di atas permukaan air dan hampir tidak bergerak, sehingga menutupi sebagian aliran sungai dari pandangan. Menurut para ilmuwan, fenomena ini terjadi saat udara yang lebih hangat bertemu dengan permukaan air sungai Yenisei yang tetap sangat dingin. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pelepasan air dari Krasnoyarsk Hydroelectric Power Station yang juga membantu menjaga suhu sungai tetap rendah meskipun memasuki musim yang lebih hangat. Fenomena kabut musim panas ini paling sering muncul pada pagi hari ketika udara masih tenang dan perbedaan suhu antara udara dan permukaan air berada pada titik tertinggi. Tim redaksi Info TV melaporkan.
Pemirsa, salah satu tujuan wisata religi sekaligus pendidikan di Kota Nabi adalah percetakan Al-Quran. Percetakan mushaf Al-Quran di King Fahd Glorious Quran Printing Complex Madinah dikenal sebagai pusat percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Didukung oleh lebih dari 1.100 pekerja profesional, kompleks ini mampu mencetak hingga 18 juta eksemplar Al-Quran setiap tahun dengan berbagai ukuran dan model. Jutaan mushaf tersebut didistribusikan tidak hanya di Arab Saudi, namun juga ke berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di seluruh dunia. Setiap lembar Al-Quran dicetak melalui tahap pemeriksaan berlapis dengan standar yang sangat ketat. Teknologi mesin cetak modern dipadukan dengan pemeriksaan manual oleh para hafiz untuk memastikan tidak ada kesalahan satu huruf pun pada mushaf yang dicetak. Selain menjadi pusat percetakan, King Fahd Glorious Quran Printing Complex juga jadi simbol pelayanan terhadap syiar Islam. Pengunjung dapat menyaksikan koleksi mushaf bersejarah serta terjemahan Al-Quran dalam puluhan bahasa. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Pemirsa, Cina mengumumkan berhasil memverifikasi keberadaan Blue Hole atau lubang biru laut langka di kawasan Huangyantou di Laut Cina Selatan. Temuan ini disebut menjadi Blue Hole terumbu karang pertama yang berhasil dieksplorasi dan dikonfirmasi di negara tersebut. Rekaman yang dirilis menunjukkan kapal riset berlabuh di atas perairan berwarna biru terang, sementara para ilmuwan menyelam dan mendokumentasikan kehidupan laut di sekitar lokasi penemuan. Berdasarkan hasil penelitian awal dan penanggalan radiokarbon, Blue Hole ini diperkirakan telah terbentuk setidaknya sejak 3.200 tahun lalu. Lokasinya berada di area terumbu padat di Laguna bagian tengah, dengan luas pintu masuk mencapai hampir 1.500 meter persegi dan diameter maksimum lebih dari 56 meter. Tim peneliti juga menemukan ekosistem terumbu karang yang kaya, termasuk karang pembentuk terumbu, kima raksasa, ikan, spons, dan anemon laut. Penyu hijau yang dilindungi juga tercatat muncul di dalam dan sekitar Blue Hole. Blue Hole ini pertama kali ditemukan saat survei ilmiah pada Agustus 2025. Dalam penelitian yang lebih luas, ilmuwan mencatat 165 spesies karang pembentuk terumbu dan 184 spesies ikan. Sementara uji DNA lingkungan mengidentifikasi lebih dari 2.700 spesies laut. Otoritas Cina menyebut temuan ini menjadi Blue Hole laut kedua yang teridentifikasi di wilayah yang diklaimnya setelah Dragon Cave di Atol Yongle. Kawasan Huangyantou sendiri masih menjadi wilayah yang dipersengketakan antara Cina dan Filipina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Timnas Voli Pria Indonesia resmi menjuarai kompetisi AVC Men's Cup 2026 di India usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 pada hari Minggu kemarin. Kedepan Indonesia siap menghadapi berbagai turnamen bergengsi lainnya dan memberi target sebagai jawara di regional Asia. Berhasil diresip, kali ini kesempatan kita lihat. Berhasil! Indonesia akhirnya berhasil untuk bisa catatkan sejarah pertama kalinya kita bisa menjadi yang terbaik di Asia. Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia menyambut kepulangan Timnas Voli Indonesia usai berlaga di kompetisi AFC Men's Cup 2026 di India selama 9 hari. Ketua Umum PBFSI Imam Sujarwo mengungkapkan negara turut bangga atas torehan prestasi yang setara dengan level Asia cabang olahraga bola voli. Menurutnya dengan persiapan yang minim, Timnas Indonesia memberikan kemampuan terbaiknya, terlebih mengalahkan Korea Selatan 3-0 pada partai final. Hal ini disampaikan Imam usai menyambut kepulangan Timnas Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin siang. Jadi ini adalah luar biasa. Tim ini adalah sangat luar biasa. Kenapa? Karena dalam waktu yang tidak terlalu panjang untuk TC-nya, tapi bisa memenangkan pertandingan yang setingkat Asia, yaitu AVC Men Volleyball Cup. Ya, ini luar biasa, bisa memenangkan tim-tim terkuat dari Asia, sehingga pada akhirnya kita masuk Grand Final dan melawan Korea Selatan kita bisa menang 3-0. Ya, ini bukan main-main. Bukan kebenaran, bukan kebetulan, tapi melalui sebuah proses. Ya.
Salah satu pemain timnas voli Indonesia, Boys Arnes Arabi, mengungkapkan kepelatihan di bawah asuhan Raidel Toiran memberikan kepercayaan penuh kepada seluruh tim, serta memberikan taktik psikologi olahraga saat bertanding di partai final menghadapi Korea Selatan. Ya mungkin karena di awal kita kalah, jadi mungkin ada kayak pukulan mental lah buat kita, karena kan dari netizen banyak kayak berharap lebih, dan untungnya kita bisa move on di lawan Qatar. Jadi kayak kita udah ngerasa oh ternyata bisa. Nah, di situ mungkin titik baliknya kayak gitu sih. Gacor. Sip. Senada dengan hal sebelumnya, pelatih berkebangsaan Kuba Raidel Toiran menjelaskan target dalam kompetisi di bawah kepelatihannya selalu ingin menjadi jawara. Adapun saat baru menukangi timnas voli Indonesia, Toiran membeberkan performa timnas Indonesia masih jauh di bawah standarnya. Dari aku pelatih, aku pasti kalau pegang meeting atau apapun kita pasti target jangan juara terus. Yang sewaktu segini untuk timnas Indonesia agak mepet waktu. Dan itu aku datang, anak-anak masih belum maksimal performance karena tinggalan latihan. Cuman istimewa untuk anak-anak Indonesia bola voli harus cukup hangat untuk anak-anak karena kita bisa kasih strategi, kita bisa kasih semangat, cuma yang main atlet. Dari Banten, Max Munte, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sebuah kafe di kota Ho Chi Minh, Vietnam menjadi perhatian pengunjung berkat konsep unik yang memadukan tempat makan dengan kolam ikan koi. Suasana asri dan tenang menjadi daya tarik bagi warga maupun wisatawan. Oasis Cafe di kota Ho Chi Minh, Vietnam menawarkan pengalaman bersantap yang berbeda dengan menempatkan meja dan kursi tepat di atas kolam ikan koi. Pengunjung dapat menikmati makanan dan minuman sambil melihat ikan koi berenang di sekitar meja, bahkan memberikan makanan langsung kepada ikan. Sejumlah pengunjung menilai suasana kafe sangat nyaman dan menyerupai taman tropis. Konsep tersebut memberikan pengalaman yang mendekatkan pengunjung dengan alam di tengah padatnya kota Ho Chi Minh. Manajer kafe, Nguyen Tu Dong, menjelaskan konsep kafe terinspirasi dari makna ikan koi dalam budaya Jepang yang melambangkan ketabahan, keberuntungan, dan kesuksesan. Cá koi là một biểu tượng rất là may mắn của Nhật Bản, cho nên cà phê cá koi muốn mang những cái sự may mắn đó đến với người Việt Nam mình, đó là ý tưởng để có thể phát huy ra một quán cà phê cá như bây giờ. Untuk menjaga kesehatan ikan, pihak kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air serta memberikan pakan bergizi secara rutin. Menurut pengelola, kafe lebih banyak dikunjungi wisatawan pada hari kerja, sedangkan akhir pekan didominasi oleh keluarga yang datang bersama anak-anak untuk memberikan makan ikan dan menikmati suasana alam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kebun Binatang Moskow membagikan momen langka yang menampilkan kehidupan sehari-hari panda muda Katyusha bersama induknya Ding Ding. Tingkah lucu Katyusha saat menikmati bambu pun kembali menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Rekaman yang diambil pada 19 Juni memperlihatkan Katyusha asyik menikmati bambu di dalam kandangnya. Sementara itu sang induk Ding Ding terlihat menjalankan perannya sebagai pelindung sekaligus inspektur kandang dengan berjalan mengelilingi area sebelum beristirahat. Dalam rekaman lain yang diambil pada Kamis waktu setempat, para pengunjung tampak memadati area pavilion untuk menyaksikan tingkah Katyusha saat menggigit tanaman. Sesekali panda muda itu tampak teralihkan perhatiannya oleh tunggul pohon birch yang berada di dekatnya. Katyusha lahir pada Agustus 2023 dan mendapatkan namanya melalui pemungutan suara publik di kota Moskow. Nama Katyusha diambil dari lagu rakyat populer Rusia yang sangat dikenal oleh masyarakat setempat. Orang tua Katyusha, Ding Ding, dan Ruyi didatangkan dari Beijing ke Moskow pada tahun 2019. Keduanya menjadi bagian dari program konservasi panda raksasa internasional yang bertujuan menjaga kelangsungan spesies langka tersebut. Saat ini keluarga panda itu menempati pavilion fauna Tiongkok di Kebun Binatang Moskow yang diresmikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.